This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" Joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very
Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. God is like a huge shield. We can hide behind him and he will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain in my soul. Isaiah 48, verse 18. If you had obeyed me, then peace would have come to you, like a full flowing river. Good things would have come to you again and again, like the waves of the sea. Whoa! When we obey God, we will have so much of God's goodness around us that it will be like we are swimming in it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Psalm 47, verse 1. Come everyone, clap your hands. Shout to God with joyful praise. Hip hip hooray for God! Clap your hands, shout, jump up and down because God is awesome! What am I
Matthew 19:26. With God, all things are possible. What? You mean like God can create a whole planet out of nothing? Yes. You mean he can start or stop a rainstorm whenever he wants? Uh-huh. He can walk on water? Yes, Jack, that's what it says. With God, all things are possible. All. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let his little child come in. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu ya adik-adik. Ya adik-adik, setelah kita sama-sama ibadah bersama dengan orang tua, pada hari ini akhirnya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ya adik-adik. Nah adik-adik, di ibadah perdana di tahun ini kakak mau mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di tahun ini. Nah adik-adik, yuk sebelum kita beribadah, kakak mau bersama-sama adik-adik menyiapkan terlebih dahulu buku Anak Tuhan, Alkitabnya, kemudian apalagi persembahannya, dan terakhir hati ya adik-adik. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bawa hati yang terbaik untuk Tuhan. Ya adik-adik, sudah siap semua ya? Oke, kalau sudah siap semua, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita baru saja selesai bersaat teduh. Itu tandanya kita sudah siap ya adik-adik untuk memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita pujikan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu.
Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing dengan penuh hikmat dan ucapan syukur. Berkati juga kakak layan yang bertugas pada pagi hari ini, agar kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam Engkau. Berkati juga adik-adik yang beribadah dari rumah masing-masing, kiranya boleh tetap sehat dan fokus Tuhan untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama Tuhan menyiapkan hati kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita baru saja selesai berdoa. Mari kita memuji kembali dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, untuk pembacaan Mazmur kita pagi ini, kita ambil dari Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 203. Berkumandang suara, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau membacakan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya.
Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, ini adalah hari pertama kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memohon. Amin. Adik-adik buka Alkitabnya. Kita ambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 8, ayat 1 sampai 4. Matius pasal 8, ayat 1 sampai 4. Yang berjudul, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Adik-adik boleh ikuti di dalam hati. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Adik-adik, kita baru saja membaca Alkitab yang terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu ya sama adik-adik ya. Siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar istilah lepra atau kusta? Ya, penyakit kusta atau lepra itu merupakan salah satu jenis penyakit kulit adik-adik. Bentuknya bercak putih, pada kulit menyerupai panu, bahkan ada yang berbentuk bintil-bintil kehijau-hijauan ataupun kemerah-merahan. Penyakit ini memang dapat adik-adik menular melalui kontak langsung dengan pasien atau melalui udara. Tetapi adik-adik, penyakit kusta bukanlah penyakit kutukan atau tidak dapat disembuhkan. Yang paling utama adalah semua anggota keluarga harus menjaga imun tubuhnya agar tetap kuat, tidak bertukar peralatan seperti mandi, pakaian, peralatan makan, yaitu seperti sendok, piring, gelas dengan si penderita adik-adik. Nah, adik-adik, penyakit kusta ini berasal dari bakteri. Jadi, selama keluarga aktif memberikan makanan yang bergizi, meminum obat dengan teratur, dan rutin memeriksakan diri ke puskesmas, penyakit ini akan sembuh. Dan semuanya sangat tergantung pada semangat si pasien ataupun semangat untuk sembuh dengan menerapkan apa adik-adik? Kedisiplinan
dan melaksanakan aturan kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa. Nah, adik-adik, melalui pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, beberapa saat adik-adik setelah Tuhan Yesus turun dari atas bukit bersama semua orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang penderita kusta. Tanpa banyak basa-basi, penderita kusta ini langsung berlutut menyembah kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak mau diperlakukan seperti itu. Tetapi kali ini Tuhan Yesus membiarkannya dan dengan penuh kesabaran mendengarkan permohonan penderita kusta itu. Adik-adik, orang kusta itu berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Wah, sikap apakah yang ditunjukkan oleh si penderita kusta itu ya? Apakah dia percaya kalau Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkannya sehingga memohon kesembuhan? Ternyata adik-adik, dia bukan hanya sebatas percaya loh, tetapi mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Ayo, buktinya apa ya? Nah, adik-adik, perhatikan adik-adik, kata Tuhan yang dipakai si penderita kusta dari bahasa Inggris Lord. Adik-adik pernah nggak mendengar istilah Lord of the Lord? Ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya si penderita kusta ini benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas Tuhan. Artinya lagi adik-adik, kehebatan yang dimiliki Tuhan Yesus itu di atas kehebatan siapapun juga. Nah, adik-adik, hebat kan Tuhan Yesus? Hanya dengan menyembuhkan dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Penyakit kusta yang diderita oleh penderita kusta itu langsung apa adik-adik? Langsung sembuh. Nah, adik-adik, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu memberikan kesembuhan bagi adik-adik? Apakah adik-adik berani mempercayai bahwa dunia akan sembuh dari COVID? Ya, adik-adik, jikalau adik-adik hanya percaya, ya sudah, sampai di sini saja. Tetapi kalau sampai mempercayainya, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan, dan ketekunan untuk melakukan suatu perintah. Ya, adik-adik, jikalau adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik pun akan yakin memakai masker dengan benar, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian apalagi adik, menjaga jarak, akan dapat menjauhkan adik-adik dari serangan virus corona. Nah, adik-adik pun akan rajin mencuci tangan, dan yang paling utama adik-adik adalah benar-benar patuh menjaga jarak. Salah satunya, sebosan apapun kita berada di rumah, tetaplah kita di rumah. Kita mencari berbagai macam aktivitas. Anak-anak
yang mempercayai kuasa Tuhan Yesus akan tumbuh menjadi anak-anak yang kreatif dan anak-anak yang sehat. Nah, adik-adik, karena si penderita kusta itu bukan hanya percaya, tetapi adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia dengan penuh keberanian mendatangi Tuhan Yesus dengan penuh apa adik-adik? Dengan penuh kerendahan hati, meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena itu hari ini adik-adik, melalui Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4 ini, kita belajar kembali adik-adik. Untuk apa? Yang pertama adik-adik, kita harus mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Harus ditunjukkan melalui apa adik-adik? Melalui perbuatan yang nyata. Kemudian adik-adik, tugas sebagai anak-anak yang mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus adalah apa adik-adik? Menjadi teladan bagi anak-anak yang lain dalam melakukan sesuatu dengan kerendahan hati dan ketaatan dan kepatuhan. Adik-adik, oleh karena itu adik-adik, kita harus rendah hati, taat, dan kita harus punya kepatuhan. Oleh karena itu, kita juga harus bisa menjaga diri kita walaupun kita saat ini masih di rumah saja. Dan kita harus mengikuti apa adik-adik? Protokol kesehatan supaya kita kuat, sehat, dan kita terhindar dari penyakit corona. Oke adik-adik, terima kasih. Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar dari seorang yang berpenyakit kusta tentang iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya ia memperoleh kesembuhan dan pemulihan tubuhnya. Tuhan, kami mau agar kami pun dapat memiliki iman dan percaya seperti itu. Karena kami tahu sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak akan bahagia dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sumber segala berkat kami. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Albert. Mari kita bersama-sama meresponinya dengan nyanyi pujian dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Bait 2. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa persembahan adik-adik dititipkan kepada orang tua masing-masing ya. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 205, bait 1 sampai bait 3. Nyanyi sama-sama ya.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami masih boleh menikmati kehidupan kami. Kami masih boleh menjalani kehidupan kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, apa yang boleh kami jalani. Kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus, kami boleh kembali di ibadah IMPA ini Tuhan, di awal tahun 2021 ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan akan Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat-saat ini, selain adanya di pandemi COVID-19, kami juga diperhadapkan dengan berbagai macam bencana alam di Indonesia ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara kami Bapa yang terkena musibah, baik bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan apapun itu Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya kuasa akan kehidupan kami dan saudara-saudara kami Tuhan yang menghadapi musibah. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan sanak saudaranya dalam musibah ini Bapa. Ya Tuhan, tolong mereka dan tolong kami juga di sini Tuhan, untuk dapat selalu menjaga kehidupan kami lebih baik lagi. Kami boleh ingat akan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hanya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh berkuasa dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak baik. Dan kiranya di tahun 2021 ini Bapa, kami anak-anak Tuhan bisa lebih baik lagi. Kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih takut akan Tuhan. Dan kami boleh terus mendoakan saudara-saudara kami Bapa yang jauh daripada kami, baik mereka yang saat ini sehat maupun sakit. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini belumlah berakhir Bapa. Tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami ke depan. Berkatilah sekolah kami Tuhan Yesus, guru-guru kami, para pendidik-pendidik kami Tuhan yang tetap setia mau mengajarkan kami pelajaran demi pelajaran, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang pintar dan pandai. Kami juga mendoakan mereka kakak layan kami Bapa, yang tetap juga setia melayani Tuhan,
melayani kami dalam setiap ibadah kami ini. Tuhan berkati mereka. Dan para presbiter dan pendeta di GPB Karisma, Tuhan juga berkati, sehingga para pelayan Tuhan boleh tetap berjalan di situasi yang kurang baik ini, Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini, Bapa, hanya dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menerima doa kami yang jauh daripada sempurna ini, Bapa. Kami mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka juga kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka, Bapa, sehingga menjadi anak Tuhan yang takut kepada Tuhan dan mau menghormati orang tua. Begitu pula dengan kami ya Bapa, kami juga mau dengar asal dengan orang tua kami, dan kiranya kami dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, tiada henti kami naikkan kepadamu. Ucap syukur kami ini Bapa, kami berjurahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa ini, dan kami berdoa seperti Tuhan yang telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima